Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang bauran pemasaran. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Lailatul Maulidiani, yang kedua Lukita Rina, yang ketiga Maulana Wisang Aji, yang keempat Muhammad Alvin Hidayatullah, yakni saya sendiri, yang kelima yaitu Nani Nur Ajiza. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau bisa disebut juga dengan marketing mix merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditunjukkan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Saya Nani Nur Aziza akan melanjutkan presentasi mengenai strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk. Produk ini merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi produk dalam hal ini adalah dengan cara menetapkan dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang akan dituju, sehingga dapat memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan. Strategi produk yang dapat dilakukan mencakup keputusan tentang acuan atau bauran produk, merek, packaging, kualitas, dan pelayanan yang akan diberikan. Yang kedua ada harga atau price. Setelah produk berhasil diciptakan, langkah selanjutnya adalah menentukan harga produk. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan penetapan harga, perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkannya. Yang ketiga ada tempat atau place. Tempat ini adalah pemilihan lokasi untuk usaha kita. Pemilihan lokasi yang tepat berarti mendapatkan lokasi yang memungkinkan paling banyak efek positifnya bagi organisasi dan menghindari sebanyak mungkin efek negatif yang mungkin timbul. Keputusan pemilihan lokasi sering tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada promosi. Promosi ini merupakan salah satu variabel marketing mix yang sangat penting yang dilakukan untuk membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Dalam hal ini diperlukan yang namanya komunikasi pemasaran. Dengan adanya komunikasi pemasaran, seorang produsen tidak akan kehilangan pangsa pasarnya, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan barang produksinya. Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen karena bauran pemasaran merupakan suatu strategi yang digunakan dalam bidang pemasaran untuk menciptakan pertukaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini berupa agar memperoleh laba, dan laba yang diperoleh akan meningkatkan volume penjualan produk. Selanjutnya, saya Lailatul Maulidiani akan menjelaskan 5 tahap keputusan pembelian menurut Klotter dan Keller, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah ini muncul ketika berada di suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, konsumen ini sering mencari informasi terlebih dahulu. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsep dasar yang membantu memahami proses evaluasi ini yaitu konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk, dan juga melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Tahap ini konsumen mulai membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap merek yang paling disukai. Konsumen juga membentuk 5 sub keputusan yaitu merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau tidak kepuasan
dalam produk tersebut. Kemudian yaitu tujuan baruan pemasaran. Tujuan yang hendak dicapai sebuah perusahaan di sini adalah memaksimalkan profit di samping perusahaan ingin tetap berkembang. Realisasi daripada tujuan ini adalah melalui volume penjualan yang mantap, karena masalah penjualan merupakan kunci dari sukses tidaknya suatu perusahaan. Dalam kegiatan pemasaran, kenaikan volume penjualan merupakan ukuran yang lebih mudah untuk mengetahui perkembangan pemasaran, meskipun tidak setiap kenaikan volume penjualan itu diikuti dengan kenaikan laba. Selanjutnya ada indikator dari volume penjualan, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, mencapai volume penjualan, yang merupakan perusahaan harus memperhatikan bauran pemasaran dan memiliki strategi pemasaran yang baik untuk memasarkan produknya untuk mencapai penjualan yang tinggi. Kedua, mendapatkan laba tertentu, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya. Sebaliknya, tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menjual produknya akan meningkatkan volume penjualan bagi perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.